masalah dalam kasus ini yang dimana adanya tindakan bullying yang sangat mengganggu, yang dimana seorang siswi MTS yang merupakan anak yatim menjadi korban pelakuan yang tidak menyenangkan dari ketiga teman sekelasnya tersebut, yang dimana pelaku membuka jilbab dan pakaian korban. Lalu sehingga korban merasa dilecehkan, korban sangat malu dan korban menderita psikologis. Jadi kejadian ini itu merupakan sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang nyaman justru berubah menjadi tindakan kekerasan antar siswa. Dilihat dari cuplikan video tersebut, seseorang yang paling terdampak dalam video adalah siswi yang berinisial AL yang merupakan korban dari kasus pembulian. Nah, siswi tersebut juga ternyata merupakan seseorang anak yatim. Selanjutnya, yang paling terdampak dalam video adalah 3 orang pelaku dengan inisial RI, NH, dan FA yang merupakan pelaku dari korban bully tersebut. Kasus pembulian tersebut berdampak sangat besar bagi korban yang mengalami trauma, kemudian rasa malu yang berlebihan, serta ketakutan untuk kembali ke sekolah. Tindakan perundungan yang sampai melibatkan fisik dan mempermalukan korban di depan umum dapat memicu gangguan mental seperti kecemasan dan penurunan rasa kepercayaan diri. Nah, dampak ini juga dapat dirasakan oleh sekolah, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, serta memicu perhatian luas dari publik bagaimana pentingnya untuk perlindungan siswa atau korban dari perundungan di lingkungan pendidikan. Masalah ini muncul karena adanya kesalahpahaman antara korban dengan pelaku, yang dimana korban mengadu kepada guru tentang teman-temannya yang bolos sekolah, yang dimana itu kesalahpahaman itu menjadi memicunya diskriminasi. Jadi kita bisa ketahui bahwa sekolah tersebut kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan karakter, dan kurangnya empati. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi siswa di sekolah itu belum berjalan secara maksimal. Dari cuplikan kasus tersebut terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang paling berdampak yaitu siswi dengan inisial AL, di mana dia juga merupakan seorang korban dari kasus pembulian ini. Nah, siswi yang menjadi korban itu mendapat kekerasan fisik, kekerasan psikologis yang dapat dilihat dari jilbab dan bajunya yang ditarik oleh teman-temannya, dan mengalami trauma dan kemungkinan stigma sosial yang seperti kita ketahui bahwa siswi dengan inisial AL merupakan anak yatim yang nantinya akan berdampak besar pada keberlangsungan hidup selanjutnya dari siswi tersebut. Kasus pembulian yang terjadi di MTS tersebut sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur untuk pencegahan kekerasan. Nah, pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 yaitu mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu mengenai perlindungan anak, dan ada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Nah, kelebihan dari kasus ini yaitu adanya dasar hukum yang jelas sehingga mewajibkan setiap sekolah itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta adanya penanganan kasus kekerasan. Nah, untuk kekurangannya itu, walaupun dasar hukum ini berlaku, namun aturannya masih tidak optimal dijalankan. Contohnya, guru pengawas yang masih kurang, kemudian sosialisasi yang masih minim, serta tidak ada sanksi yang tegas untuk kasus perundungan. Akibatnya, walaupun aturannya ada, namun perundungan atau pembulian ini masih tetap berlaku atau masih tetap ada. Dari sudut pandang pekerjaan guru, yang dimana guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan fisik dan perasaan siswanya, yang dimana selain mengajar, guru juga harus membentuk karakter siswanya, saling menghormati dan saling menjaga agar tidak ada terjadinya korban diskriminasi. Guru dan sekolah juga harus mempunyai cara bagaimana cara menanggulangi dan mencegah terjadinya tindakan bullying. Jadi dari situ kita bisa ketahui bahwa peran guru yaitu memastikan siswanya belajar dengan nyaman dan memberikan edukasi bagi semua siswa. Baik, dari kasus tersebut juga kita kaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan dimulai dari standar ISI, yaitu mencakup kurikulum atau nilai-nilai pendidikan. Nah, pihak sekolah masih belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai toleransi kepada siswanya sehingga masih terjadi perundungan di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu pada standar proses. Nah, di sini itu merupakan pihak sekolah seharusnya dapat menjaga keamanan bagi siswa. Tapi dilihat dari kasus tersebut, siswa masih melakukan perundungan dan pihak sekolah masih belum dapat menjaga keamanan dari siswa-siswanya, sehingga siswa-siswa lain juga akan merasa ketakutan akan terjadinya perundungan itu lagi. Nah, yang ketiga yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, di sini seharusnya pihak guru itu dapat membantu siswa agar terhindar dari perundungan. Nah,
Namun dari kasus tersebut ternyata pihak guru masih belum dapat mencegah terjadinya perundungan sehingga siswa yang lainnya masih dapat melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pada standar pengelolaan. Seharusnya pihak sekolah sudah dapat membantu mengelola siswanya agar memiliki rasa toleransi yang tinggi. Tetapi dengan adanya kasus tersebut, pihak sekolah masih belum menerapkan pengelolaan yang aman untuk siswa-siswa tersebut, bahkan siswa-siswa lainnya. Selanjutnya yaitu pada standar kompetisi lulusan. Nah, pada standar ini yang dinilai itu adalah nilai-nilai sikap, nilai-nilai toleransi, dan nilai-nilai kebersamaan. Namun pada kasus tersebut masih terjadi perundungan sehingga tidak hanya berdampak pada kasus itu. Mungkin siswa-siswa yang lainnya juga dapat merasa ketakutan akan terjadi lagi kasus seperti itu. Selanjutnya yaitu standar pembiayaan, di mana pihak sekolah seharusnya dapat menggunakan pembiayaan ini dengan baik dengan cara mengundang psikolog ataupun ahli-ahli lainnya untuk memberikan sosialisasi kepada siswa sehingga siswa mengetahui apa itu bully dan apa dampaknya. Namun pada kasus ini ternyata pihak sekolah masih belum mampu menggunakan standar pembiayaan ini dengan baik sehingga masih terjadinya kasus bully. Selanjutnya yaitu standar penilaian atau evaluasi. Nah, di sini dilihat dari video tersebut, dari adanya kasus bully pada sekolah itu, maka sekolah itu dapat menurunkan reputasi nilainya, di mana kemungkinan nanti ketika penerimaan mahasiswa baru juga pihak-pihak atau masyarakat lainnya akan berpikir apakah mereka aman jika menyekolahkan anaknya di sana, sehingga itu yang membuat standar penilaian atau evaluasi dari sekolah akan menurun karena terjadinya kasus bully tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pada standar sarana dan prasarana. Seharusnya pihak sekolah dapat menyiapkan sarana berupa ruang aman untuk siswa dan ruang konsultasi seperti ruang konseling atau disebut dengan ruang BK. Namun mungkin para guru yang ada di sekolah tersebut masih belum dapat menangani kasus perundungan seperti itu sehingga siswa merasa belum aman untuk bercerita di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya hal ini dapat memicu siswa-siswa lainnya untuk tidak berani mengkonsultasikan kepada gurunya, takut kejadian serupa akan terjadi kembali. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan tersebut, kasus perundungan ini sama sekali tidak menunjukkan adanya tujuan nasional. Nah, tindakan perundungan ini, apalagi sampai memperlibatkan fisik dan sosial dan mempermalukan korban, tidak sama sekali adanya akhlak mulia, kemudian rasa kemanusiaan dan lingkungan yang aman.